Kembali lagi bersama Sang Guru ID. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada 6 ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai dasar konfigurasi elektron, yang kedua dasar proses pembentukan ion, yang ketiga dasar proses pembentukan ikatan kovalen, kemudian fungsi ion dalam tubuh manusia, identifikasi unsur, dan yang terakhir karakteristik suatu bahan. Langsung saja kita membahas mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom. Masih ingat elektron itu berada di mana? Ya, berada di kulit. Di dalam model atom lithium ini ya ada lambang Li63. Nah, artinya apa? Berarti di dalam inti ini ada 3 proton dan 3 neutron. Sedangkan di kulit ada 3 elektron. Nah, kulit ini ya dikelilingi oleh atom tadi yang berjumlah 3. Nah, ini ada tingkatannya ternyata ya. Ya, semakin keluar maka tingkatnya akan semakin besar. Nah, di sini kita simbolkan menjadi K, L, M dan seterusnya. Untuk di kulit K ini berisi 2 dan di L ini sisanya 1. Ya. Jadi untuk lambang kulit atom ini diurutkan dari tingkat energinya. Yang pertama 2, 3 dan 4. Yang pertama ada K dengan maksimal jumlah elektron yang dapat menempati yaitu 2. Yang L ada 8, yang M ada 18, yang N ada 32. Susunan elektron atom pada tingkat energi dicontohkan. Yang pertama ada hidrogen, lambangnya H, atom nomor atomnya 1, jumlah elektronnya 1, maka hanya menempati kulit K 1. Helium He, nomor atom 2, jumlah elektron 2, menempati kulit K 2. Neon Ne, nomor atom 10, jumlah elektronnya juga 10, sehingga menempati kulit K 2, sisanya 8 di kulit L. Natrium Na, nomor atom 11, jumlah elektronnya 11, di kulit K 2, di kulit L 8 dan sisanya 1 di kulit M. Cl 17, elektronnya 17, kulit K 2, kulit L 8, kulit M 7. Argon Ar 18, K 2, L 8, M 8, N 0 karena habis. Kalsium Ca 20, 2 di K, 8 di L, 8 di M, 2 di N. Kenapa M ini hanya 8? Karena M ini ketika jumlahnya 8 maka ini dalam keadaan stabil, sehingga kalau jadi 10 malah tidak stabil. Jadi di M ini 8 dan 2-nya di N, sehingga keadaannya stabil, enggak jomblo. Bromin Br 35, 2, 8, 18, 7. Krypton Kr 36, K2, L8, M18, N8. Sudah dipahami ya? Mudah. Kemudian lanjutnya mengenai gambarannya gimana sih konfigurasi elektronnya. Nah, kayak gini. Ya, untuk elektron atom H ini memiliki 2 atom ya, maka hanya menempati kulit K saja. Untuk Na ya, ini ada di kulit M ini cuma 1 jomblo, sehingga atom Na ini kurang stabil. Dan atom Cl juga jomblo ya. Ini ada 1 ya, di paling luar ini 3, ada 1 yang tidak berpasangan ya. 1, maka ini Cl juga tidak stabil. Maka adanya ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Nah, ikatan ion ini adalah gaya tarik menarik ya antar kation dan anion dalam senyawa yang terbentuk antara ion dan ion ya. Ion apa yang membentuk ikatan ion? Yaitu ada bisa kation, bisa anion. Apa itu anion dan kation? Anion itu ya ion yang bermuatan negatif, sedangkan kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut dengan senyawa ion. Nah, di dalam contoh gambar ini ada
atom Na yang tadi jomblo tadi ya, yang dia kelebihan 1 elektron. Sedangkan atom klorin dia pasangannya kurang 1 ya, dia juga jomblo. Nah, karena Na ini dermawan, dia menyumbangkan 1 elektronnya ke Cl, sehingga Na menjadi ion natrium ya, ion ya, menjadi ion ya. Kok ada plusnya ini ya? Plus ini menandakan bahwa Na ini melepas 1 elektron plus ya, dan Na ini berupa kation ya, yaitu ion yang bermuatan positif karena dia melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang. Sedangkan Cl ada tandanya minus, artinya Cl ini menerima 1 elektron dari Na. Nah, disebut dengan ion klorida. Nah, ion ini bersifat negatif atau disebut dengan anion. Nah, kalau 2 plus berarti, kalau di sini tandanya 2 plus berarti dia melepas 2, kalau ini 2 min berarti menerima 2, dan seterusnya. Jadi tanda ini mewakili berapa jumlah elektron yang berpindah. Kalau plus berarti melepas 1, kalau min berarti menerima 1. 2 plus berarti melepas 2, 2 min menerima 2, seperti itu dan seterusnya. Nah, ketika ion antara ion kation dan ion anion ya, jadi yang kation dan anion ini bergabung ya, akan menjadi senyawa ion ya. Na plus dan Cl- ini ketika bergabung akan menjadi natrium klorida atau NaCl, atau yang kita kenal dengan garam dapur ya. Ini namanya senyawa ion. Penggunaan elektron secara bersamaan juga bisa dilakukan agar atom itu dalam keadaan stabil, seperti atom H ini. Kalau satu ini dia tidak stabil sehingga dia menggunakan elektron secara bersamaan seperti ini, jadi H2. Nah, tahukah kamu agar atom-atom dapat berada dalam keadaan stabil, atom juga dapat menggunakan sejumlah elektron secara bersamaan. Contoh paling sederhana adalah atom hidrogen yang mempunyai 1 elektron. Nah, ini namanya penggunaan elektron secara bersamaan. Biar apa? Enggak jomblo. Nah, oke. Ikatan kovalen. Nah, tadi kan kita udah membahas penggunaan elektron secara bersamaan. Lah, penggunaan secara bersamaan ini namanya ikatan kovalen ya. Jadi pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom itu dinamakan dengan ikatan kovalen. Dicatat jangan lupa, sehingga Cl ya dengan Cl bergabung menjadi Cl2 ya. Arti 2 di bawah ini artinya atomnya ada 2 gitu ya. Kalau Cl4 berarti Cl-nya ada 4 gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu senyawa kovalen ya. Penggunaan bersama elektron ini ya, ternyata senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Jadi atom yang satu dengan atom yang lainnya ketika berikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen. Contohnya apa? O2. O2 ini ketika O saja dia tidak stabil sehingga bergabung dengan O yang lain menjadi O2. Nah, O2 ini itu adalah contoh dari senyawa kovalen. Kemudian ada nitrogen. Nah, nitrogen bertemu dengan nitrogen menjadi N2. Nah, itu juga contoh dari senyawa kovalen. Yang lain apa ya? H2O. Jadi ada 2 atom H dan 1 atom O. Apalagi ya yang lain ya? CO2. Ada 2 atom O dan 1 atom C. Yang keduanya ada ikatan kovalen. Ini ya, buat tunjukkan ini ikatan kovalennya. Kenapa sih ion dalam tubuh penting ya? Ya, sangat penting ya untuk membantu dalam proses pentransferan ya. Contohnya ini CO2 ya. Di CO2 ini ketika akan masuk dalam darah ya, ini ada beberapa cara ya. Ya, ketika CO2 mau dibuang lewat paru-paru ini, ternyata CO2 harus dilarutkan ke dalam plasma darah, kemudian terlarut dalam sel darah merah, kemudian berikatan dengan hemoglobin, dan yang terakhir berikatan dengan ion. Ya, ion apa? Ya, ini Cl- ya.
Ya, ini banyak ion yang membantu di sini ya. Ada plus-plusnya, ini berarti ada ion-ion yang membantu. Nah, kalau misal ion yang nggak ada dalam tubuh manusia, berarti dalam proses ini tidak akan terjadi, sehingga dapat membahayakan tubuh manusia. Jadi ion sangat berguna dalam tubuh manusia, yaitu salah satunya adalah transport gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam tubuh manusia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi unsur. Nah, ini ada gambar warnanya ini oranye, biru, merah. Nah, identifikasi suatu materi mengandung unsur-unsur yang berbeda dapat dilakukan dengan uji bakar atau uji nyala bahan. Bahan yang dibakar akan menghasilkan bau yang berbeda. Bahan yang dipanaskan dapat menghasilkan nyala yang berbeda-beda. Maka identifikasi unsur yang paling sederhana yaitu dengan mencium baunya dan melihat warna hasil bakarannya. Namun tidak semua bisa dicium karena ada bahan yang beracun. Kalau bahan beracun kalian cium malah mati nanti ya. Jadi yang paling aman yaitu melihat dari warna bakarnya. Kalau warnanya berbeda berarti ini pasti dari unsur yang berbeda. Contohnya ada natrium Na warnanya seperti ini, kalium warnanya seperti ini, dan litium warnanya seperti ini. Ini berarti antara tiga unsur ini memiliki perbedaan ya materi. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik suatu bahan. Nah, di dalam gambar ini ada apa ini? Ada intan dan ada pensil, isi pensil. Loh, ternyata ya intan dan grafit ini tersusun oleh atom yang sama, guys ya. Jadi intan ini sama grafit ini sama-sama disusun oleh atom apa? Ya. Ya, atom apa? Ayo. Ya. Sama atomnya ya. Atomnya sama, tapi apa yang berbeda? Nah, ini ya, Pak lingkarin. Strukturnya, jadi karakteristik suatu bahan ditentukan oleh jenis unsur penyusunnya dan struktur molekul-molekul yang menyusun bahan itu. Nah, salah satu contohnya yang bisa kita lihat secara langsung yaitu intan dan grafit. Yang kedua materi ini tersusun atas atom-atom yang sama tetapi berbeda ikatannya. Nah, perbedaan ikatan dan struktur molekul-molekul penyusunnya menyebabkan materi itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Jadi kuncinya adalah perbedaan ikatan dan struktur molekul itu menyebabkan ya sifat benda itu menjadi berbeda. Contohnya ini tadi intan dan grafit. Padahal sama-sama disusun oleh atom yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu sifat suatu zat. Sifat suatu zat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika ini ada kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, viskositas atau kekentalan, titik didih, titik beku, titik leleh. Sedangkan sifat kimia ini ada kestabilan, kereaktifan, korosivitas, perkaratan dan sebagainya. Ya, dari kedua contoh ini sudah sangat jelas ya perbedaannya. Ya, kalau fisik ini berarti sifat fisiknya ya. Kalau sifat kimia berarti sifat yang terkandung dalam benda itu atau unsur itu. Contoh kestabilan ya, kayak tadi bahasa atom-atom tadi ya. Perkaratan ya, misal besi berkarat itu adalah sifat kimia. Contoh sifat fisikanya daya hantar, apakah kayu dapat menghantarkan listrik? Tidak, berarti itu salah satu sifat fisika dari kayu, seperti itu. Mungkin itu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.